sahabat semuanya. Judul khotbah saya pada hari ini adalah mencari jalan Tuhan di tengah-tengah badai. Salah satu hal yang menarik adalah setiap dari kita, semua dari kita terikat oleh satu hal, yaitu satu hal yang disebut dengan penderitaan. Kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi? Dan buku terbaik yang bisa membahas ini tidak lain adalah buku tentang Ayub. Buku Ayub ini menarik. Oke, karena buku Ayub ini adalah buku yang pertama kali ditulis di Alkitab. Dan buku Ayub ini ditulis oleh seorang nabi bernama Musa. Nah, lebih uniknya adalah Ayub bukan orang Israel. Dia bukanlah bagian dari umat perjanjian Allah. Dia adalah seorang yang datang dari kota, dari tanah bernama Uz. Ayub merupakan satu-satunya buku di Alkitab yang berbicara secara mendetail mengenai penderitaan manusia. Kita saksikan bahwa kitab Ayub dibuka dengan satu kalimat. Ada yang bisa baca Ayub 1 ayat 1? Dikatakan bahwa dia mempunyai 3 karakteristik. Dia mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama adalah apa? Dia adalah orang yang saleh. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga, Ayub takut akan Allah. Dan keempat adalah Ayub adalah satu orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi kita lihat setelah kitab Ayub ini mulai terbuka, kita saksikan bagaimana Ayub kehilangan secara perlahan-lahan kekayaannya, anak-anaknya, dan juga kesehatannya. Dari orang yang mempunyai kedudukan tinggi, dia menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Dan kita saksikan bagaimana teman-temannya, mereka duduk bersama-sama sepanjang 7 hari. Dan setelah 7 hari mereka mulai suatu perdebatan alot, mengapa Ayub harus menderita. Mengapa pertanyaan ini menjadi pertanyaan sentral dalam buku Ayub? Karena ada dua alasan. Pertama adalah bahwa keadilan Tuhan sama dengan kemakmuran manusia. Jika kita setia, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat tertentu ke dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan menjauhkan kita dari berbagai penyakit. Seringkali kita beranggapan, karena anaknya yang lahir itu cacat, maka orang tuanya pasti berbuat dosa. Karena kekayaannya hilang, sudah pasti kekayaan ini adalah hasil dari tipu dayanya manusia. Karena orang ini meninggal muda, sudah pasti karena pola hidupnya tidak sehat. Lihat, kita tidak pernah lepas dari apa yang disebut dengan prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Dan inilah teologi yang menjadi dasar dari teman-teman Ayub. Mereka berkata bahwa Ayub menderita karena ia telah berbuat dosa. Dan argumen ini ditampilkan secara jelas oleh satu orang yang bernama Bildad. Ada yang bisa baca Ayub 8 ayat 1-6. Mengapa engkau terus mengeluh kepada Allah? Allah itu tidak pernah bengkok secara keadilan. Kalau anak-anakmu benar, kalau hidupmu bersih dan jujur, sudah pasti Allah akan bangkit dan menyelamatkan engkau. Tapi lihatlah, engkau kehilangan segalanya. Sudah pasti ada yang salah dengan kehidupanmu. Dan argumen yang sama seringkali kita ulang kepada orang-orang yang telah jatuh secara kemakmuran. Jadi bingkai teologi yang ada dalam zaman Ayub adalah yang pertama, keadilan Tuhan sama dengan kemakmuran manusia. Bukankah hal yang sama juga dipercaya sama orang Batak? Dari mana kita ukur kesuksesan manusia? Well, simple. Ada 3 H. Hamoraon, Hagabeon, terus apa satu lagi? Sasangapa. Kita beranggapan bahwa hidup kita itu tidak akan lengkap tanpa salah satu dari ini. Bingkai teologi kedua dalam kitab Ayub adalah kedaulatan Tuhan. Coba kita baca Ayub 1 ayat 21. Dalam pola pikir Ayub, bahwa semua yang dimiliki itu pemberian Tuhan. Maka, kejadian kali ini sudah pasti diakibatkan oleh Tuhan. Saudara-saudari sering nggak baca ucapan seperti ini? Kita sayang sama dia, tapi Tuhan lebih sayang. Oke, saya mau tanya, menurut saudara-saudara semua ini Alkitabiah enggak? Saya seringkali melihat ayat ini dalam acara-acara berduka cita. Tuhannya mengambil, Tuhannya memberi. Terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau kita lihat, kita seringkali menganggap Ayub itu sebagai tokoh yang pasif, tokoh yang legowo, tokoh yang nerima semuanya apa adanya. Tapi coba kita baca beberapa ayat dari kitab Ayub. Ayub 7:19, Ayub 10 ayat 20-21. Dikatakan, bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku?
Kita saksikan bahwa ayat ini menunjukkan Ayub sedang bergumul dalam imannya. Coba selanjutnya. Ayub 14 ayat 18 sampai 19. Dikatakan oleh Ayub, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Siapa kau di situ? Selanjutnya, Ayub 30 ayat 20 sampai 23. Jadi kalau kita saksikan keempat ayat ini memberikan kita perspektif berbeda terhadap Ayub. Ayub bukan saja seorang tokoh yang menerima semua secara legowo, tapi dia juga adalah seorang tokoh yang mengangkat tangannya kepada Tuhan. Dia tidak meragukan Tuhan, tapi dia menunjukkan kekesalannya kepada Tuhan. Dia lampiaskan semua amarahnya, semua kekecewaannya, semua sakit hatinya. Dia katakan, Tuhan, Engkau tidak mempedulikan saya. Saya ditekan dari berbagai arah, tetapi tangan-Mu tidak menyelamatkan kehidupan saya. Dan bukankah ini pertanyaan yang sering kita tanyakan? Di manakah Tuhan ketika saya kehilangan anggota keluarga saya? Di manakah Tuhan ketika rumah tangga saya berantakan? Di manakah Tuhan ketika usaha yang sedang saya bina mengalami penurunan? Seringkali kita jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti Ayub. Setelah perdebatan yang panjang, muncullah seorang bernama Elihu. Dan Elihu membawa satu argumen yang baru. Coba kita baca Alkitab kita dalam Ayub 35 ayat 6-8. Elihu berkata bahwa benar baiknya seseorang tidak mempengaruhi siapa Tuhan. Dia Tuhan yang jauh, dia tidak terpengaruh oleh semua yang ada di dunia ini. Mau kita menderita kek, mau kita bangkrut kek, itu nggak mempengaruhi Tuhan, kata Elihu. Tetapi kemudian setelah Elihu berbicara, Tuhan muncul. Coba kita buka Ayub 38 ayat 1-3. Kemudian apa jawaban Tuhan kepada Ayub? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Dan kemudian dikatakan oleh Tuhan kepada Ayub, saya akan baca langsung ayat-ayatnya, Ayub 38 ayat 17-21. Kita saksikan di sini Tuhan tidak ada menghibur Ayub, dia justru menantang Ayub. Dia membawa Ayub, dia mempertanyakan Ayub. Dia berkata, Ayub, kamu pikir kamu lebih bijak? Kamu pikir kamu lebih tahu daripada aku? Coba sekarang, kamu yang menjadi Tuhan. Coba kita lihat seberapa besar kuasamu. Coba kita buka Ayub 40 ayat 1-7. Perhatikan ayat itu, dikatakan oleh Tuhan kepada Ayub, persiapkanlah dirimu sebagai laki-laki. Apakah engkau mempunyai lengan seperti Tuhan? Sepanjang jawaban Tuhan kepada Ayub, tidak satupun kata-kata penghiburan yang dia ucapkan. Dia terus bergelora, dia terus menantang, dia terus mengintimidasi. Dia terus mempertanyakan kebijakan dan pengetahuan yang Ayub telah miliki. Kenapa Tuhan begitu keras kepada Ayub? Kenapa dia tidak datang sebagai angin yang lembut? Kenapa dia tidak datang sebagai seorang ayah yang memeluk anaknya? Tapi kenapa dia datang sebagai badai yang bergemur? Saya mau coba tanya kepada kita semua. Kita ingat nggak kenapa Ayub harus menderita? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Kenapa Ayub harus menderita? Kenapa dia harus kehilangan keluarganya? Karena setan sedang mencobai Ayub. Tapi coba kita baca Ayub 1 ayat 6-10. Kitab Ayub adalah kitab yang mempunyai hubungan langsung antara bumi dan surga. Kita dalam pasal 1 kita disajikan oleh kehidupan Ayub dan ternak-ternaknya dan anak-anaknya. Tapi dalam pasal 1 juga kita dihadapkan akan adanya suatu pengadilan di surga di mana anak-anak Allah berkumpul bersama-sama dengan setan. Kemudian apa kata Tuhan? Tidakkah engkau perhatikan hambaku Ayub? Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang jujur dan saleh seperti dia. Kemudian kata setan, oh dia itu jujur karena kamu sudah mengkandangi dia. Karena engkau memberikan semua yang dia perlukan. Kemudian setan berkata, kalau engkau mau menguji Ayub, biarlah saya mengambil semuanya. Maka kita lihat, bisa nggak dia setia ketika dia kehilangan segalanya? Jadi, kalau kita lihat, apa yang terjadi kepada Ayub adalah satu alusi atau satu kiasan dari Kejadian 1. Adam dan Hawa dicobai ketika mereka memiliki semuanya. Dan mereka jatuh. Ayub dicobai ketika dia telah kehilangan semuanya. Jadi kalau kita lihat secara jujur, kitab Ayub tidak berbicara mengenai penderitaan Ayub. Kitab Ayub berbicara mengenai kesetiaan Tuhan, iman Tuhan terhadap Ayub. Kalau misalnya Ayub menyangkal Tuhan,
Implikasinya itu kepada Ayub atau kepada Tuhan? Siapa yang gagal? Ayub atau Tuhan? Jadi, kita lihat di sini bahwa pada kesetiaan Ayub itu tergantung nasib alam semesta. Coba kita ambil waktu untuk merenungkan ini. Ketika kita menderita, segenap alam semesta sedang menunggu. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan memberitahukan kepada Ayub alasan mengapa ia menderita? Tuhan tidak pernah memberitahukan alasan kepada Ayub kenapa ia harus menderita. Yang ada adalah dia tunjukkan kehadirannya. Dan bahkan sampai akhir hayatnya, Ayub tidak pernah mengerti. Dan dia tidak akan pernah mengerti sampai dia tiba di kerajaan surga. Bagi Ayub, dia tidak perlu mengetahui alasan kenapa. Yang dia perlukan adalah kehadiran Tuhan. And that is enough. Ketika dia mempunyai Tuhan, dia mempunyai segalanya. Daripada bertanya mengapa, kita harus bertanya bagaimana. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana RSA Medan bisa menjadi saluran berkat bagi warga sekitarnya? Bagaimana setiap dari kita bisa terus percaya kepada Tuhan di tengah tragedi yang telah terjadi? 2 ayat terakhir. 1 Petrus 2:21. Oke. 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara kita tidak dipanggil untuk mencapai 3H itu. Enggak. Untuk meraih Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Enggak, itu kita tidak dipanggil untuk itu. Kita dipanggil untuk mengikuti jejak yang Yesus telah lakukan. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 19. Kita hanya mempunyai dua pilihan. Antara kita menjadi gentar atau kita menjadi kuat. Antara kita menyangkal atau terus kita berpegang. Pilihannya ada dalam tangan kita. Saya akan tutup semuanya dengan satu statement terakhir. Apa yang terjadi ketika pembicaraan dengan Tuhan selesai dan Ayub kembali diberkati dengan Tuhan? Apa yang terjadi dengan semua ternaknya? Dikembalikan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Semuanya itu ya. Untanya dikembalikan 2 kali lipat. Dombanya dikembalikan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anak-anaknya? Coba baca Ayub 42 ayat 13. Kita perhatikan bahwa anak-anak Ayub itu tidak dilipat gandakan. Karena ini adalah bukti bahwa akan datang hari kebangkitan. Di mana anak-anak yang baru ini akan bertemu dengan anak-anak yang sebelumnya. Dan hanya pada waktu itulah semuanya akan menjadi terang. Makna sebenarnya dalam kehidupan tidak kita temukan di bumi ini. Makna sebenarnya, keindahan sebenarnya hanya bisa kita dapatkan ketika kita tiba di kerajaan surga. Pada waktu itulah semuanya akan menjadi jelas. Pada waktu itulah semuanya akan menjadi nyata. Dan pada waktu itulah kita akan mengetahui mengapa kita harus menderita. Inilah doa dan harapan saya. Agar pada saat-saat sulit seperti ini, kita tetap mencari cara untuk menjadi setia. Kita tetap mencari cara agar anak-anak Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati.